Cep, Street. Di. Satu. Cep Street. Hook Street. Di. Lemes banget, Mas. Bosen ya MMA terus ya? Iya, capek juga emang, terus pengen kayak cross training ke olahraga lain gitu. Ada referensi nggak sih? Lo kayak ada inspirasi petarung siapa gitu yang melakukan olahraga lain? Wah, kalau lihat-lihat di UFC sih orang-orangnya pada main golf, Mas. Kalau lagi nggak latihan, kita main golf aja apa? Menarik juga. Lo bisa emang? Bisa. Oke, kita gaskan. Gas. Nggak sabar kita. Hup. Akhirnya kita jadi kayak Justin Gaethje main golf nih. Oh iya nih, gitu. Setelah sekian lama kita mimpi-mimpi main golf ya. Akhirnya kita masuk. Mana Bapak? Ya, Pak, pengen main golf, Pak? Main golf. Pak, baju diganti apa ya? Oh. Baju diganti, ada bow stick Bapak? Nggak apa-apa, Pak? Harus bow stick Bapak. Oh, jadi aturannya harus pakai baju sama bajunya harus gimana, Pak? Baju golf aja Pak, emang baju golf. Yang ada kerahnya itu, Pak ya? Berkerah. Oke. Ya, lalu Bapak ya. Oke, Siap, terima kasih infonya, Pak ya. Kita ganti baju dulu kalau gitu, Pak. Kita salah kostum, Ya. Bro. Pulang lagi, pulang. Hari ini aku mau kasih surprise ke lo, Mar. Mau kenalin sama Wah, temen apa gue tuh? yang jago banget golf. Ya, 11-12 lah ya sama gue ya. Yoi, kita bisa lah tantang dia tuh. Oh, siap. Yoi. Siap banget nih gue tantangin nih. Lo mau tahu nggak siapa dia? Siapa? Yuk, kita coba langsung. Oke. Nah, ini ayo. kenalin teman saya, namanya Rory. Oh iya. Dia Aryo. satu-satunya orang Indonesia yang menjarain juara Asia. Oh iya. Juara apa tuh, Bro? Juara Asia. Asia Tour. Asia Asia Tour. Tour. Oh, bukan study tour yang anak SMP ya, anak SMA, tapi ini tour bergolf. Oh, serius Terus ya? turnamen lah. Gak berani deh kalau kayak gitu. Jadi kita harus belajar ke orang yang tepat. Iya. Tipis lah di kolam. Nah, kirain gua nih ya. Ikhlasin, Bro, ikhlasin. Good. Ya. Aman. Nggak nyemplung yang penting ya. Aman. Masih Nggak bisa hilang, ketemu nggak hilang. bolanya. Gimana perasaan lo main jelek di depan orang pro? Malah nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa ya. Ketika kita belum mukul sih nggak apa-apa ya. Di atas bola baru mikir ya. Baru ketika kita lihat dia mukul, oh, wah, jiper Langsung habis itu. Hilang mental gitu ya? Ini kan kalau di golf, bagusnya profesi golf kan lihat tamannya itu bagus sekali gitu. Iya, saya Sepi kan nggak ada itu. kesan pertama masuk tuh rasanya tenang, indah gitu. Ya, pantas ya dibilangnya olahraga mahal ya. Bener. Karena hal yang kita dapatkan juga luar biasa gitu. Iya. Ini kan buat para pemula biasanya estimasi biaya untuk main golf itu gimana sih, Bro? Wah, itu saya sih sangat-sangat apa? Kayak modalnya kayak mau beli mobil Avanza aja gitu. Oke. Harus siap mental. Wah, ini nih bolanya Bro Rory ini. Itu bawa garpu tuh kan, Bro? Ini kan kalau setiap kali bola jatuh dia bikin kayak mark kayak gini kan. Oke, mark ini- itu tanda gitu Nah, ya. ini Itu harus di perlu benerin ya. diperbaiki, tapi itu kalau saya kan ya dulu besarnya di Amerika aja kita perbaikin sendiri. Kalau sini kita ada caddy yang Oh, ngebantu. siap untuk ngebantu kita gitu. Jadi perannya caddy itu sangat besar banget ya saat Iya. kita main. Kalau di US gitu nggak ada caddy-nya? Ada caddy-nya? Jarang sih, kecuali di klub yang private sekali. Kalau di public lapangan sih kita caddy sendiri aja. Oh, Gitu. caddy sendiri. Tasnya Iya. juga bawa sendiri. Tas bawa sendiri, gotong gitu. Ngekernya udah kayak
bikin bangunan gitu ya, kayak wah ini lurus Bener, lurus bener, gitu. bener. Kadang-kadang saya kayak practice run tuh bawa ukuran bangunan buat ngetes slope-nya tuh berapa dia derajat. Oke. Oh, udah siap. Gila. Tapi biasa di golf tuh emang harus sabar sih. Walaupun kadang-kadang kita bagus pukulannya belum tentu hasilnya bagus. Jadi itu ya Mar ya. Coba ya. Kita kan ngelihatnya kan dari elegannya, padahal Padahal permainan golf tuh butuh kesabaran banget tuh ya. iya kesabaran banget dan skill banget juga ya. Nah ini nih. Iya. Skill. Lanjut. Lanjut. Oke, kalau buat orang awam, par yang dimaksud par itu apa sih? Oh, par Lapangan itu. itu ya. Jadi Bagaimana? setiap kali kita lihat di skor misalnya hole 1 par 4. Nah, itu berarti Oh, 4 pukulan. itu dikasih 4 kali pukulan untuk masukin lubang. Itu namanya par. Oke, Normalnya oke, gitu oke. ya. Normalnya begitu. Berarti kalau 9 nggak normal ya? 9, iya 9 kita bisa bikin par untuk diri sendiri sih buat buat pemula. Oke. Siapa deh, saya nyetir dah. Boleh deh. Aduh. Kapan lagi bisa nyetirin champion kita? Kapan lagi bisa disetirin sama champion? Oh. Champion makan champion. Kok bisa lurus gitu ya? Udah sampai itu Rawamangun. Gila, itu triknya gimana sih kok bisa bola lurus itu? Ya, Latihan kayaknya mas. saya udah belajar, udah latihan dari umur 5 sih kok. 5 tahun ya? Iya, jadi kayak kebanyakan ini udah 95% nggak dipikirin lagi gitu. Ya udah ngalir aja udah gitu. Iya, cuman ada mungkin 1-2 poin yang saya ingetin aja, terus udah. Kayak anak kecil yang belajar jalan, tapi Ya, ya udah benar. santai jalan gitu ya. Benar. Kalau masih pemula, kenapa nggak bisa jauh? Karena masih banyak yang harus dipelajari kan. Oke, Ingetin oke. ini. Dan banyak takutnya mungkin ya. Ya takut gara-gara tekniknya belum bener aja. Nanti kalau tekniknya udah bener, pede sendiri gitu. Nah, karena kita pemula, kita coba Kita di mulai dari putih dulu putih. nih kita nih. Nah, Siap. Oke, champion kita dari Sentul. Rory kan, champion dari Sentul. Ya, Rory dong. Siap. Gue duluan mas. Ya. Pengalaman pada saat tanding yang paling susah di mana sih? Negara mana sih? Gimana ya? Mungkin di India ya, karena di sana lapangannya sempit sekali, banyak semak-semak. Kan bagus, bro. bagus. Kan beda dengan Keluar lagi. MMA. MMA kan biasanya kita Lawan aja kan. yang lapangannya dibikin. gitu-gitu aja, lawannya yang beda. Benar. Kan karakter Iya. tempatnya yang bikin beda ya. Iya, karakter tempatnya Serius. dan ya kebanyakan sih karakter tempatnya karena kita lawannya sih lapangan bukan pemain lain sih. Tapi benar-benar kayak ngalahin diri sendiri tuh. Iya. Filosofinya dalam. Ngalahinnya diri sendiri. Tapi kayaknya kalau misalkan satu flight sama orang yang jago, jiper juga nggak sih kalau gitu? Gue sih jiper. Iya kalau kita sih jiper ya. Kalau kayak Rory gitu kayaknya ya Ya, saya kan udah kayak sering ngeliat yang jago-jago juga. Jadi ya kebanyakan saya mentalnya sih lebih kayak mau apa yang kita bisa pelajari dari orang itu sih. Jadi nggak terlalu kerasa intimidasi atau apa. Gitu. Tapi kayaknya orang lain juga nganggep Rory kan jago banget. Orang yang jiper. orang lain juga. Doi. Bukan Nah, dianya ya. Nih Gian becak lawan nih mukul nih. Oh, lihat no. Menuju pro. Sikat mas, Pro MMA fighter. Yo anjir. siapa tahu bisa switch nanti mas. Kenapa Aman nggak ke tuh? situ? Air juga kayaknya mas. Wah, Belum. hampir. Nggak apa-apa, ini kan hal paling susah di lapangan ini. Oke. Jadi ada alasan. Jadi kebanyakan Dikit aja. amatir kenapa nggak bisa jauh? Karena mereka nggak biasa ngerasain apa? Ini kalau klub, ini kan berat di ujung stick Ya. nih. Dia itu kalau lagi di impact, kalau misalnya pro itu bisa sekitar 170 km per jam klubnya. Kebanyakan orang kan nggak tahu sensasinya iya. itu seperti apa gitu. Nah itu Udah makanya kayak kalau mobil F1 ya. iya kayak mobil F1. Dia nikung di sini 170 km per jam. Mungkin lebih ya, saya nggak tahu Seperti sih itu ya? metriknya kayak gitu. Pokoknya kalau pakai miles itu 110, 115 mile per hour gitu. Lo kan udah
malang melintang nih di dunia golf, sana sini gitu, dan pernah ikut turnamen. Kalau boleh tahu berapa sih hadiahnya, Bro? Hadiahnya tergantung penyelenggaranya sih. Dulu saya pernah main di Singapura, hadiahnya sekitar $7 juta. Wow. Gila. Tapi pemenangnya dapat 1 juta. Total hadiah. total hadiah. 1 juta. Pemenangnya dapat 1 juta. Tapi tetap aja 1 juta. Lumayan. Tetap aja ya lumayan lah, cukup buat retire kan. $1 juta, gila. Tapi yang Kita kemarin mesti fight berapa kali tuh kalau di Indo ya? Waduh. Udah fight ngebegal dulu ya kan, kerampok bank baru dapat. Kayaknya nggak bakal dapet ya. $1 juta. $1 juta. Itu UFC aja baru dapat segitu kali, Mas. kalau pemenangnya biasanya berapa, Mas? Kalau UFC? UFC bisa 1 jutaan. Nah, tergantung Tergantung kontraknya. Kayak yang Conor siapa mereka? Conor Ya. gitu, Conor bisa 20 juta. itu sih gila sih, Dan kelasnya udah beda karena dia bener-bener fight-nya itu punya nilai jual banget. Kayaknya Ada sensasi cywarnya itu. iya. Kalau bedanya golf sama MMA, kalau MMA kan kayak berapa bulan gitu, terus cuma satu aja tuh, terus di-hype-in dulu kan. Jadi Ya kalau di golf digoreng lebih dulu. kayak rutin gitu. Kayak oke, setiap minggu tuh ada gitu. Oh. Jadi nggak Ya. ada nge-hype ini, nggak ada nge-hype itu, main aja terus gitu. Tarung terus gitu. Tapi itu ya, peminatnya banyak atau sedikit sih sebenarnya kalau di turnamen itu sendiri? Karena kan hadiahnya gede nih, kita lihat nih. Tergantung itu sih, kebanyakan peminatnya sih yang nonton di TV. Kalau di Amerika, kalau misalnya di negara-negara yang culture-nya itu aksesnya ke fasilitas begini nih murah gitu kayak itu, kan jadi fanbase-nya lebih gede. Oke. Karena banyak sekali yang main kan. Gue pukul dulu ya. Siap. Go. Wah, gila. Hebat. Langsung masuk green loh. Langsung masuk green. Itulah Wah. bedanya ya antara kita sama doi. Coba kita bandingkan ya. Coba Mas, yang pro. dibalik tadi klapnya, terus walk. Nah, pas di walk itu suaranya masih di depannya bola. Nah, kurang kan? Heeh. Coba. Nah, terus walk. Saya pinjam. Suaranya kayak gini, Mas. Manjrit. Nah, gitu. Nah, itu. Sekarang dibalik. Rasanya sensasinya sama aja. Rasanya sensasinya encok, Bro. Ya, jauh lebih bagus udah kelihatan. Wah, gila nih. Tenang aja, tarik napas. Siap. Jauh banget. Oh ya. Gila, segala Siap. sesuatu emang harus kita latihan ya, Bro ya. Oh, gitu Mas. Itu Garolong Bandung, Mas. Jalur darat. Jalur darat. Jalur darat. Oh, berarti kalau untuk bola nih, kalau kena tapi ngeglosor di bawah, itu kan masih sah atau gimana sih? Kenanya tadi ngetok tadi namanya. Oh, ngetok. Karena ini tadi kan sebenarnya speednya udah bagus tadi, tapi kenanya itu Tengah. Ini misalnya tanah. Ujungnya ya. kenanya di atas Oh, ini. kena atasnya. Jadi dia membalnya ke bawah, jadi nggak ada energi naik. Kalau golf kan mesti kenanya itu pas Dicongkel banget di gitu sudutnya ya? di antara tanah sama. Bola itu ya. Oh, jadi ngangkat dia. Kayak Jadi dia dicongkel. nanti ini sudut ini kan dia yang ngangkat bolanya naik. Oke. Jadi bukan kita yang ngangkat, nanti sudutnya itu yang bikin naik. Tapi untuk bolanya kalau gelinding itu hitungannya masih sah. Ya masih sah, tapi ya resultnya apa? Resultnya jelek. Resultnya ya Oke, oke. tergantung itu lah. Nasib, Jauhnya aja. tergantung nasib jadi. Tergantung nasib. Tapi bagusnya di golf kita walaupun lagi jelek pukulannya atau lagi jelek mainnya tuh paling nggak bisa lihat Pemandangan taman yang indah, Indah. kan. Oh, Taman mana lagi yang seindah ini? bener juga sih. Iya. Ya itulah harga yang harus kita beli dan yang kita nikmati kan sepadan juga gitu, Bro. Benar. Kalau di golf kita banyak pelajari kontur, angin, yang gitu-gituan yang orang nggak pikir gitu. Oke. Tipe rumput, jam berapa sekarang kalau pagi kondisinya itu lebih lembek daripada biasanya siang karena berarti bolanya lebih stop di greennya. Itu kalau sekolahnya ada nggak sih, Bro?
nggak ada. Turnamen aja terus. Karena bisa pelajarin arah angin, udah kayak apa itu nelayan tuh. Dia kan olahraganya walaupun golf main itu apa ada fitnessnya nggak sih? Ada Mas. Menjaga badannya. Iya, kita lebih ke spesifik buat apa otot-otot yang buat nge-swing kayak otot-otot pinggang, pantat, lebih ke core gitu kan. Core, oh. Tuh penting banget ya ternyata. Ini rada licin nih biasanya. Saya mau jatuhnya sini aja sebelum green. Oh biar gliding sendiri. Mudah-mudahan sih gliding deh. Salah. Ya kebiasaan main di Sentul dia lebih kenceng dia itunya kalau jatuh Lebih licin. Di green speednya ya, glidingnya ya. Coba Mas. Oke. Dari sini. Kayaknya lebih bagus tuh dari saya. Sebutannya? Kalau ini buat putting. Ah. Jadi kalau bolanya udah masuk sini kita boleh ditancap itu tuh marker. Oh, marker. Iya. Nanti boleh dibersihin. Kalau di sini kita nggak boleh diambil bolanya. Oh. Nih coba nih profesional lagi nyobain rumput tetangga nih. Widih. Ih, ngeri. Ih. Bablas. Oke, nggak Nggak apa-apa. punya rem. Belum ABS ya bro. Oh, penting banget juga dia di lap tuh. Ya, miring. Wih mantap Mar. Ups. Wih. Widih. Oh. Oke. Hampir kiss kalau di biliar dia. Nah ini nih, kalau sedang berada di dalam golf, lapangan golf, pahlawan kita ya Mbak Gedi pendamping kita yang bisa ngarahin ke sini. Ya. Kalau salah tinggal nyalahin Katie aja. Banyakan orang tertarik golf ini gara-gara ada golf cart ini juga sih. Ini menarik juga ya. Kayak mini mobil. Mini car gitu kayak Mini bisa car kita jalan kemana-mana gitu. Iya. Santai. Keliling taman ngelihat taman indah pakai car lagi. Dan kebuka lagi. Heeh. Kayak di kampung-kampung banyak yang odong-odong gitu. Karena nggak mampu golf akhirnya naik odong-odong. Hey. Ternyata susah banget guys kita main golf. Tidak seperti yang saya pikirkan. Butuh banget hal-hal yang harus kita siapin mulai dari peralatan. Ini contoh kayak glove aja. Tadi saya bawa glove, setelah bawa glove saya bawa glove MMA, ternyata harus pakai glove golf ya. Ya. Kayak gimana gitu tapi oke lah. Gimana Mar rasanya? Rasanya gue masuk sini dulu. Iya. Rasanya enak sih ya. Kita olahraga, jalan-jalan santai, terus lawan kita juga nggak ada niatan untuk mukulin kita kan kalau kayak gini. Iya sih, terasa nyaman, Terasa terlindungi. damai ya. Apa ini namanya jodoh ya? Nah, Cuman kita ngerasa aman, tapi terintimidasi. Asik. terintimidasi ya. Kok dia mukul, kok kayaknya dia gampang ya. Gampang Kita banget. tadi mukul satu hole bisa 9 kali, dia kayak cuma 3 kali, 2 kali. Tapi mungkin juga kalau dia disuruh jab shot juga susah kali. Iya, pasti ya, pastinya. Jadi Ya. berarti kita jago di dunia masing-masing kali. Heeh. Nggak apa-apa, asal nggak jago di dunia maya ya. Oke, itu dia kayak keyboard warrior. Cuap-cuap tapi ya nggak ada Nggak isinya. bisa, ya, cuma bisa. Kita ngobrol masalah regenerasi nih bro, gimana? Generasi sekarang itu ada nggak yang mungkin nantinya menerusin Rory berikutnya ini? Ya kalau saya lihat sih generasi sekarang di semua multifacet sport, atletik segala macam udah jauh lebih ke digital age ya. Jadi akses ke belajar cara mukul golf, belajar cara tinju atau kick atau apa itu udah semuanya di online, ada di YouTube segala macam. Jadi menurut saya kayaknya sih generasi muda sih lebih chance-nya untuk mendunia itu lebih banyak daripada zamannya kita lah. Saya kan dulu belajar golf kan dari majalah segala macam. Majalah, terus ada pelatih Buku. juga gitu ya? Iya. Sekarang kan mau video apa kita tinggal ketik udah dapet kan. Berarti seharusnya ini
generasi sekarang jauh lebih bagus ya. Seharusnya sih jauh lebih Seharusnya, bagus. Saya lihat sih udah banyak yang antusias juga sih. Nah, karena kan dari pandemi kemarin banyak banget tuh orang yang terutama anak-anak muda nih yang masuk di dunia golf. Iya. Entah itu cuman driving range atau terjun ke lapangan ya. Iya. Oke, silakan dulu. Karena orang melihat golf itu adalah sport yang outdoor kan, yang bebas dari pandemi kan. Oh iya, karena Kalau dia misalnya tidak main beri kontak basket ya. atau apa kan di dalam gedung. Wow. Kurang konsen tadi. Ada nganan dikit. Tapi kalau menurut Rory, Ya. lebih baik belajar dari YouTube atau belajar dengan pelatih? Kalau menurut saya dua-duanya harus dikombinasi ya. Kadang-kadang gitu. kita kan nggak tahu pelatihnya bagus apa enggak. Oke. Jadi kita bisa double check omongan. Mungkin ya kalau udah cocok ya nggak usah dicek lagi, terusin aja. Tapi kalau misalnya pengen lebih tahu detailnya kan ada di online kan. Maksudnya arahannya dari pelatihnya apa, kita bisa cari tahu. Misalnya Cari tangannya tahu, disuruh lurus, Oke. kita bisa ketik gimana sih caranya bisa ngelurusin tangan gitu, ngelurusin tangan kiri gitu. Atau tiap hari gini-gini terus gini. Jadi menyesuaikan juga ya, nanti seiring berjalannya waktu udah ada kayak gaya mainnya sendiri gitu Benar. ya. Kita nanti tahu tip mana yang bekerja buat pribadinya kita gitu. Dan itu yang kita bisa ambil ke lapangan. Nah, kalau kayak MMA kan kadang-kadang teknik-tekniknya berkembang. Apakah sama di dunia golf ini? Sorry apa? Di dunia MMA Territory. kan biasanya kan tekniknya tuh berkembang tuh. Ya. Berkembang, ngikutin perkembangan Ya. zaman dan lawan. Apakah di golf itu sama? Wah, sama. Itu mungkin dalam 10 tahun ini udah mungkin berbalik daripada apa yang diajarin 10 tahun dulu. Luar Kayak biasa ya. 180 derajat berbalik. Udah beda banget ya. Monggo bosku. Oke. Nah, selama pandemi ini kan banyak banget tuh kegiatan yang terbatas. Gimana cara nyikapin atau latihannya seperti apa sih? Iya, saya dari dulu kan sebagai pegolf kan udah kebiasa banget dengan berlatih di bawah matahari, outdoors begitu suasananya. Nah, pas pandeminya keluar, semua lapangan juga ikut tutup juga, nggak boleh masuk. Oh, sempat tutup juga ya? Kayak Sempat pas kayak ya, 2 bulan gitu. PPKM yang kedua itu driving range, lapangan Semuanya juga tutup gitu. Padahal kan kita nggak ada body contact dan lain-lainnya ya. Iya, pada saat itu kan kita nggak tahu apa flu ini tuh Kayak kayak seperti gimana. apa ya Iya. liarnya. Oke, Jadi terus. pada saat itu juga saya lumayan nganggur juga sih, cuma di rumah aja dengan mungkin research ada di YouTube itu cara latihan dengan apa, gymnya di apartemen saya kan tutup juga, jadi nggak ada berat, nggak ada apa, Angkat nggak ada beban. dumbbell, nggak ada dumbbell, nggak ada apa-apa, jadi harus kreatif dia sama diri sendiri. Terus saya mulai kayak training kayak yang body weight pakai TRX itu, saya beli kayak TRX yang digantung-gantungin gitu. Tapi saya lihat di Instagramnya kan kayak Bro itu bikin kotak kecil itu dari Oh atas iya, itu. kayak tangga gitu ya? Iya, iya. Iya, kayak tangga itu buat latihan lower body, karena di golf itu penting kita lower body-nya, kakinya itu udah tahu mesti ngapainnya gitu. Karena dari dulu saya juga mau ngelatih lower body-nya biar bisa lebih seimbang atau lebih agile, lebih apa? Lebih cekatan lah. lebih istilahnya. reaktif lah. Ya, lebih Sama- reaktif. ha-ha. Sama kan kayak misalnya MMA juga mesti reaktif kan. Iya. Ke lawannya mau ngapain kita udah harus taruhnya. Harus Tahu ya, tahu, dan counter attack-nya seperti apa ya. Iya. Gimana taruh kakinya di mana Iya. supaya serangannya lebih ini. Masuk gitu ya. Kalau Selain di itu golf, juga saya bikin kayak tenda buat net, buat dipukul bola ke Kenceng gitu ya? kenceng. gantinya driving range-nya. Iya, driving range, jadi saya bikin sendiri gitu di Oh, apartemen. Itu kreatif juga ya. Kreatif ya. Malah jadi saya pikir, wah ini sebenarnya misalnya kalau lagi males udah jam-jam sore daripada macet-macet ke Ke driving range. driving, mendingan bikin ini aja Iya. gitu. Ya secara form sih kita masih bisa ngelatih ya di situ. Cuma kita nggak bisa lihat bolanya kali Iya. ya kemana ya itu. Iya. Nggak bisa ngeganti feeling yang kita pelajari di lapangan sama yang di indoor begituan. Oh, jadi tetap lapangan itu tak tergantikan ya. Iya. Tetap. Benar-benar. Ya sih rasanya main di lapangan sama driving range aja udah beda banget. Iya beda. Gimana Benar-benar. gimana
digantikan sama tenda ya. Ya kan? Ini kayak kalau di lapangan begini kita cari permukaan yang datar aja susah banget ya kalau misalkan kita ya, karena kan kita mukulnya kan miring-miring keluar ya. Mungkin kalau bolanya ke fairway datar-datar mungkin banyak kali ya. Nah itu yang trikinya juga di golf tuh nggak ada yang istilahnya flat. Jadi kalau kita ke driving kan semuanya rata semua, dari ukur semua kan pakai mesin. Kalau di lapangan mana ada yang flat, mau dicari-cari juga. Nggak ada. Iya. Nggak ada, pasti ada Konturnya sisi udah gini, tengah udah lego. sedikit. Iya, sedatar-datarnya T-box juga nggak sedatar di driving range Iya, rasanya. Pernah nggak sih kepikiran pengen olahraga lain gitu? Oh iya, sering saya mencoba untuk bervariatif lah di dalam belajar olahraga, karena ada yang namanya cross Oke. apa yang kita pelajari dari misalnya ngelempar bola. Kalau golf kan sebenarnya sih basically itu kayak ngelempar bola, tangan kanannya tuh, atau seperti kayak uppercut ya kalau misalnya kita lebih nyambung ke mas. Nah, dari sini tuh sebenarnya golf tuh backswing tuh kayak uppercut pakai tangan kiri ke sini. Kalau downswing uppercut pakai tangan kanan. Kanan. Oh, Oh, berarti boleh dong sekali-kali kita nanti main MMA ya? Iya, tapi jangan pukulin saya. Oh enggak lah. Tetap kita mukulin bola di MMA juga. Itu kan kalau buat swing ya, ini buat putting juga. Ini kayak permainan tersendiri gitu. Jauh beda sama itu. Ini kita harus benar-benar pelajari kemiringannya, rumputnya lagi kayak apa misalnya. Ini kan di sana kan rumput gelap dikit. Kalau rumput gelap tuh berarti dia ada arusnya itu ngelawan sedikit. Arusnya berarti by the time bolanya ngelintas ke yang gelap itu dia bakal slow down. Jadi kita harus mukulnya lebih keras, lambat. Terus di sini kan kemiringannya kita lihat itu dari kanan ke kiri kan, tapi di sananya dari kiri ke kanan, jadi namanya istilahnya double break. Ini kalau kelebihan energi dikit bisa masuk danau juga ya? Ya, bisa juga itu Jadi kalau girinya lagi cepet. kalau begini beloknya bisa 2 kali. Iya, kalau gini sih targetnya saya cuma 2 putt aja ini, karena ini kan namanya double break, jadi mesti feel-nya mesti jalan banget. Di sananya saya kurang ambil kirinya, tapi itu speednya udah bagus. Tapi kalau buat kami itu luar biasa banget bro. Itu keajaiban kalau saya bisa kayak gitu tuh. Magic. Wah, punya Mario mana? Ini. Coba aja pas dari situ. Coba dari nggak ada orang kok. dari sini nih ya. Coba dari sini ya, di keker dulu, di keker. Kalau sini kan yang kirinya doang, berarti tinggal ambil kiri aja, 2 grip. 2 grip. Karena udah kalau ngomong Kalau udah. sini kita ngomongnya grip. Kok santai dah. Jadi diarahin ke sebelah kiri. Mau Iya, enggak? 2 grip kiri. 2 grip tuh segimana tuh maksudnya? 2 grip tuh maksudnya, ini kan 1 grip, Heeh. jadi 2 grip ambil kirinya lubang. Oh. Arahnya. Oh, arahnya 2. Arahnya sini nih, Jadi titik hitam itu kira di situ. sini nih. Jauh ya ternyata ya. Nah bro, tadi kan gua sempat ditegur nih waktu mau masuk karena pakai baju dan celana MMA gitu kan. Katanya golf itu ada etikanya, terutama dalam berpakaian. Apakah benar sih? Bener, itu di golf itu tradisinya itu banyak sekali yang kita nggak sadarin gitu. Iya. Misalnya baju harus ada kerahnya, Oke. terus nggak boleh pakai sendal, Sudah jepit. harus iya, harus sepatu. Kebanyakan harus sepatu golf sih. Oke, tapi kayak sneaker biasa nggak apa, asal nggak licin boleh ya? Iya, sneaker biasa nggak apa-apa. Nah, kalau celana? Model celana ada khusus. Model celana nggak boleh yang kargo yang banyak pocket gitu, nggak boleh. Nggak boleh banyak Iya. kantongnya. Celana pendek boleh. Apa takut ngantongin mungkin rumput-rumput? Gitu? Apa gimana? Nggak tahu ya, nggak tahu ya.
Mungkin dia nemu Tradisinya sih apa di begitu. mana diambil karena karena karir kan banyak kantongnya tuh. Kayaknya kalau di golf tradisinya itu mau kelihatannya jadi rapih gitu. Kalau kargo gitu kan kayak kayak mau kayak ya, gimana kayak kayak ada hippie proyek. gitu. Jadi benar-benar dari dulu tuh terjaga banget eksklusifnya ya. Iya. Pesan-pesan lo apa sih bro buat generasi muda yang sekarang pengen terjun di dunia golf, dan mungkin pesan ke yang sekarang lagi berjuang di turnamen-turnamen juga apa tuh, terutama dari generasi Indonesia nih? Oh ya, pesan saya sih ya banyak banyak belajar dari, terutama kalau kita baru belajar tuh lebih banyak cari temen yang udah jago. Oke, yuk kayak saya dong ya. Ya benar. Kalau kita lebih nekat ya. Cari lawan main yang terlalu jago itu. Tapi kan kita nggak salah memilih teman. Nggak ya. salah. Karena nggak karena salah. kita bisa belajar dari pelatih, kita bisa belajar dari video, tapi kalau belajar langsung dari orang yang lebih jago dari kita, Jauh itu kita lebih nyerap baik. ilmunya itu jauh lebih gampang. Semoga Rory nggak nyerap ilmu kita ya. Jangan. Kalau nyerap tenggelam. Tapi nggak menutup kemungkinan kan Rory juga menyerap nanti suatu saat main ke gym kita buat Siap, Ya, siap. mukul-mukul nendang, siapa tahu kan berguna pada saat main golf, ada Iya. etikanya kurang jelek, pukul sama tendang aja. Bisa kali ya. Siap. Langsung jurus gimana gitu, Iya. orangnya langsung, oh, oke. thank Karena saya yakin semua olahraga ujung-ujungnya combat sport, Bro. you. Ya, benar. Either mentally atau physically, dua-duanya combat sport. Bener. Kadang-kadang kan gesekan di kita di lapangan, apa lo? Contoh Iya. gitu kan. Jadi ini combat sport. Jadi Iya. combat sport. Yuk, kita Oke. ngomong terus gak mukul-mukul nanti, Par. Oke. Monggo. Ya. Ngobrol. Gila. Apa? Udah ini udah 18 hole nggak capek. Oke sih, gua. Oke sih, Mas. Udah biasa. Kalau buat kita yang belum biasa sih udah capek banget ini 18 hole. Mm-mm. Wah, gimana nih Mas Wardi kemana nih? Perasaan tadi. Wih, sorry, ini guys. dia nih yang Nah, ditunggu-tunggu. Minum dulu, capek juga. Wah, Thank you. kita Siap, sih siap. kita sih capek banget ya Mas ya. Capek banget. Ini nggak biasa banget buat kita. Iya, tapi buat cheers Rory dulu. katanya. Cheers. Cheers. Parah, haus beneran. Nyandu. Gila, sampai keselak. Lu kagak capek lo, Bro, kayak gini? Gue udah biasa sih, kayak tarung aja di itu. Gua aja tarung capek, Bro. Kalau sehari 36 hole gitu sering atau Oh, enggak. mungkin bisa lebih. Kalau pakai card bisa lebih dari 18-27 gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat pemula yang pengen main golf tuh, step-stepnya seperti apa sih untuk menjadi seorang paling enggak pemain amatir yang menuju pro lah gitu. Iya. Saya lihat nih kebanyakan pemain yang baru mau belajar tuh dia kayak langsung lompat ke misalnya lapangan atau ke driving tanpa tahu fundamentalnya tuh apa. Fundamentalnya ya. Iya. Jadi yang paling penting tuh belajar fundamentalnya dulu dari grip, stand, di balance, semua itu kayak harus diulang terus dan harus sabar karena golf itu olahraga yang take time gitu. Nggak langsung instan kayak misalnya badminton kan siapa aja bisa. Iya. Kita suruh misalnya mbak suruh mukul badminton bisa kan dia. Tapi suruh mukul bola golf coba susah. Susah Fundamental kayak benar-benar makanya butuh pelatih yang bagus dan juga lebih tekun gitu dalam mempelajari. Dan kayak yang tadi Rory bilang cari teman yang lebih jago. Nah itu dia juga bagus. Iya juga sih ya. Bukan Iya. untuk maksudnya kita kompetitor, tapi untuk Tapi untuk belajar. belajar. Oke, mungkin udah cukup siang nih, kita udah ngabisin waktu 4 jaman nih. Kita mungkin bisa ketemu lagi nanti nggak apa ya. Siap, Kita Mas. main lagi, Iya, kapan aja ngerumput main. lagi. Nah, Ngerumput tuh kayak apa ya, nyari makan buat sapi. atau main bola sih. Lebih mirip main bola sih daripada main golf. Gue berharap kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan good luck buat besok turnamennya. Thank you Mas. Gue berharap bisa banggain nama Indonesia Thank you Mas. dan nama siapa ya? Nama Orang tua. nama orang tua dan nama pribadi tentunya. Yes, cepet dapat anak. Udah, sampai ketemu lagi udah. Thank you Mas. Thank you. Thank you Thank Mas. you, Rory. Enjoy it. Ya. Yeah. Thank you. Thank you. Terus